Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonda Pratama. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persona non grata menurut Konvensi Wina. Oke, langsung saja. Menurut Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961, istilah persona non grata merujuk pada seseorang, biasanya seseorang diplomat asing yang dinyatakan tidak diterima ataupun tidak diinginkan oleh negara penerimanya. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam pasal 9 Konvensi Wina 1961 yang memberikan hak kepada negara penerima untuk menyatakan kepala perwakilan atau anggota staf diplomatik dari negara pengirim sebagai persona non grata kapan saja tanpa harus memberikan alasannya. Nah, dengan demikian status ini merupakan bentuk kedaulatan dan hak prerogatif negara penerima dalam menjaga martabat serta keamanan nasionalnya. Apabila seorang telah dinyatakan sebagai persona non grata, negara pengirim atau sending state memiliki kewajiban hukum internasional untuk segera menarik diplomat tersebut ataupun mengakhiri fungsinya dalam misi diplomatik. Jika negara pengirim tidak memenuhi kewajiban tersebut dalam jangka waktu yang wajar, maka negara penerima berhak tidak lagi mengakui status diplomatik orang tersebut, yang berarti kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatiknya dapat dicabut. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan agar hubungan diplomatik tetap berjalan berdasarkan prinsip resiprositas, penghormatan, dan non-intervensi. Selain itu, penerapan status persona non grata biasanya dilakukan ketika seorang diplomat dianggap melanggar norma diplomatik ataupun mencampuri urusan dalam negeri negara penerimanya, seperti melakukan kegiatan politik, spionase, ataupun tindakan yang merugikan kepentingan nasional. Meskipun bersifat tegas, mekanisme ini merupakan cara diplomatik dan damai untuk menangani pelanggaran hubungan antar negara, tanpa harus memutuskan hubungan diplomatik secara keseluruhan. Dengan demikian, konsep persona non grata ini berfungsi sebagai alat pengendalian diplomatik yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dalam hubungan internasional. Selanjutnya, tujuan dan konsep fungsi persona non grata. Konsep ini tuh berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara penerima dan tentunya menjaga hubungan diplomatik agar tetap seimbang. Tujuannya antara lain adalah mencegah pelanggaran hukum diplomatik, mencegah pelanggaran hukum domestik oleh diplomat yang memiliki kekebalan. Selain itu, menjaga keamanan nasional negara penerima dari tindakan yang dianggap mencurigakan, misalnya spionase, propaganda, intervensi politik. Terus menegakkan etika diplomasi agar diplomat menghormati hukum dan adat istiadat negara tempatnya bertugas. Menghindari eskalasi konflik terbuka antara dua negara dengan cara yang diplomatis, seperti pengusiran tapi bukan penahanan. Terus yang ketiga, analisis kasus, umumnya pengusiran diplomatik negara penerima. Nah, misalnya kasus yang sering muncul dalam video ataupun berita diplomatik modern. Contoh kasusnya pengusiran diplomat Rusia oleh negara-negara barat pada tahun 2022. Banyak negara Eropa dan Amerika Serikat menetapkan sejumlah diplomat Rusia sebagai persona non grata setelah terjadinya invasi Rusia ke Ukraina. Alasan pengusiran tersebut ini antara lain adalah dugaan kegiatan intelijen di bawah kedok diplomatik. Terus
tindakan yang dianggap melanggar prinsip netralitas diplomasi. Jadi berdasarkan Vienna Convention tahun 1961, pasal yang relevan itu pasal 9 tentang persona non grata, yaitu memberi hak penuh pada negara penerima untuk mengusir diplomat. Terus pasal 41, kewajiban diplomat. Diplomat wajib menghormati hukum dan tidak boleh ikut campur dalam urusan dalam negeri di negara penerimanya. Prosesnya, negara penerima mengirimkan nota diplomatik resmi kepada kedutaan besar negara pengirim. Nah, diplomasi bersifat formal dan tertulis. Jadi negara pengirim harus menarik diplomat tersebut dalam waktu wajar. Biasanya sekitar 48 sampai 72 jam. Nah, implikasi diplomatiknya biasanya diikuti oleh tindakan balasan. Jadi negara pengirim juga mengusir diplomat dari negara penerima, menandakan keretakan hubungan diplomatik meskipun tidak selalu berarti pemutusan hubungan sepenuhnya. Secara analisis yuridisnya, legalitas tindakan sesuai dengan Konvensi Wina karena hak pengusiran adalah sovereign right negara penerima atau proporsionalitas harus dilakukan dengan alasan yang berkaitan dengan keamanan ataupun pelanggaran hukum diplomatik, bukan semata-mata karena alasan politik. Nah, dampak hukum terhadap diplomat tentunya itu kehilangan kekebalan diplomatiknya jika tidak segera meninggalkan negara penerima. Jadi kesimpulan dari analisis tersebut tentang persona non grata adalah instrumen hukum internasional yang diatur dalam pasal 9 Konvensi Wina tahun 1961 yang memberi hak penuh kepada negara penerima untuk menolak ataupun mengusir diplomat tanpa kewajiban memberikan alasan. Dalam praktiknya, status ini sering digunakan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, terutama jika diplomat melakukan pelanggaran atau kegiatan non-diplomatik seperti spionase. Jadi pengusiran diplomat ini merupakan tindakan hukum yang sah dan diakui secara internasional, asalkan dilakukan sesuai prosedur diplomatiknya. Kasus-kasus nyatanya seperti pengusiran diplomat antar negara karena konflik politik mencerminkan fungsi preventif dan protektif dari norma persona non grata dalam menjaga hubungan antar negara tetap dalam koridor hukum internasional. Jadi kesimpulannya juga menurut saya mekanisme persona non grata ini menjadi penting untuk menegakkan integritas hubungan diplomatik. Tanpa mekanisme ini tentunya negara penerima akan kehilangan kontrol terhadap perilaku diplomat asing yang berpotensi mengancam keamanan ataupun kedaulatan negara tersebut. Mungkin teman-teman sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai habis. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.